akbar, la ilaha illallah. Sering kita dengar kalau terjadi bencana, terutama di Indonesia ini ada beberapa masjid yang masih berdiri kokoh. Kira-kira masjid apa aja ya? Nah, aku waktu itu punya pengalaman waktu ke Aceh, ngelihat sendiri langsung Masjid Baitur Rahman, dan yang paling takjub itu adalah Masjid Baitur Rahim. Persis di pinggir pantai, masih utuh banget ya. Sementara yang di sekitarnya sudah hancur luluh lantah ya. Jadi itu subhanallah, aku pas ke sana tuh cuman bisa mengagungkan nama Allah karena memang ternyata dijaga oleh Allah masjid tersebut. Dan pengen tahu nih kira-kira masjid apa lagi yang selamat dari bencana, langsung kita lihat aja penjelasannya. Oke. Ini dia. Masjid-masjid yang selamat dari bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala cobaan dan ujian bagi hamba-hambanya, dan salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah berupa bencana alam. Ya, bencana alam dianggap sebagai sebuah ketentuan sang ilahi dan tak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan lain sebagainya adalah bencana alam yang sering terjadi, yang sudah pasti akan meluluh lantakkan bangunan dan segala yang ada di dekatnya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Quran Surah Al-Isra ayat 16. Maka, tatkala bencana alam terjadi, yang dapat dilakukan manusia hanyalah berlindung, mencari tempat untuk menyelamatkan diri, dan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Karena Allah akan memusnahkan apa yang dikehendaki, dan sebaliknya akan melindungi apa yang Dia kehendaki pula. Namun pemirsa, dari semua bencana alam yang dapat menghancurkan bangunan maupun segala yang ada di dekatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya dapat menyelamatkan manusia, bahkan benda mati seperti bangunan sekalipun. Iya, terdapat bangunan yang masih kokoh berdiri meskipun terkena bencana, yakni bangunan masjid. Lalu seperti apa bentuk masjid-masjid yang selamat dari bencana alam? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar pukul 4 dini hari, bak tsunami kecil Tanggul Situgintung yang terletak di Cirende, Tangerang, Banten tiba-tiba jebol. Tanggul selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter dan sekitar 2,1 juta meter kubik air di dalamnya yang jebol tersebut merendam ratusan rumah yang terletak di bawahnya. Tanggul yang jebol tersebut merendam ratusan rumah di saat para warga masih terlelap, hingga membuat warga tak sempat menyelamatkan diri. Akhirnya, sebanyak 32 orang tewas akibat bencana tersebut. Ratusan rumah dan mobil mewah di perumahan Cirende Permai juga terendam banjir bercampur lumpur. Warga terkejut karena air masuk dengan cepat hingga mencapai ketinggian 3 meter. Dan pada saat terjangan air bah beserta lumpur dari Tanggul Situgintung membuat daerah sekelilingnya hancur, justru terdapat rumah ibadah yang tidak roboh. Ya, masjid ini bernama Masjid Al-Barakah. Masjid ini tetap kokoh berdiri meskipun diterjang air bah dan lumpur. Padahal pemukiman di sekitar masjid telah luluh lantak dihantam terjangan air Tanggul Situgintung yang jebol. Dan dapat dilihat hanya sedikit tembok bangunan masjid yang tampak rusak. Masjid lainnya yang selamat dari bencana adalah Masjid Baitur Rahman yang terletak di Aceh. Tahun 2004 silam, gempa bumi dan tsunami yang menyapu daratan Aceh merupakan salah satu bencana alam terdahsyat. Kurang lebih 200.000 jiwa menjadi korban dalam tragedi tersebut. Tidak hanya korban jiwa, banyak pula bangunan fisik yang habis tersapu gelombang. Namun tidak begitu dengan Masjid Baitur Rahman. Masjid yang terletak di tengah kota Banda Aceh ini merupakan satu bukti kebesaran Allah yang tetap kokoh dan berdiri tegak
Meskipun gempa dan gelombang tsunami berkekuatan 9,0 skala Richter melanda, hanya beberapa bagian bangunan masjid seperti bagian depan, pagar, dan kaca atau sekitar 20% mengalami kerusakan. Meski gelombang tsunami yang terjadi saat itu tingginya mencapai puluhan meter, airnya hanya masuk ke halaman masjid sebatas pinggang dan tidak sampai masuk ke dalam bangunan masjid. Seluruh bangunan yang ada di kiri dan kanan masjid tenggelam, kecuali yang ketinggiannya di atas 20 meter. Masjid ini sama sekali tidak tersentuh tsunami yang menimpa Kepulauan Mentawai waktu lalu. Padahal lokasinya tidak jauh dari pantai. Sedangkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar masjid telah rata dengan tanah, sehingga masjid inilah yang menjadi tempat perlindungan masyarakat saat gelombang besar tsunami datang. Seperti mukjizat yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar masjid gelombang tsunami yang tinggi tidak masuk ke dalam masjid. Air laut pun hanya sampai di teras masjid saja. Dan ada sekitar 50 orang penduduk yang menjadi saksi mata yang melihat langsung keajaiban yang terjadi pada saat itu. Tidak hanya di dalam negeri, terdapat pula masjid di luar negeri yang selamat dari bencana. Seperti di Jepang, terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Kobe. Masjid Kobe merupakan masjid pertama di Jepang dan dibangun tahun 1928 di Nakayamate Dori Chouko. Tahun 1945, Jepang terlibat Perang Dunia Kedua. Penyerangan Jepang atas pelabuhan Pearl Harbor di Amerika telah membuat pemerintah Amerika memutuskan untuk menjatuhkan bom atom pertama kali dalam sebuah peperangan. Dan Jepang pun kalah. Dua kotanya Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Saat itu kota Kobe juga tidak ketinggalan menerima akibatnya, hingga Kobe pun menjadi rata dengan tanah. Ketika bangunan di sekitarnya hampir rata dengan tanah, Masjid Muslim Kobe tetap berdiri tegak. Masjid ini hanya mengalami keretakan pada dinding luar dan semua kaca jendelanya pecah. Bagian luar masjid menjadi agak hitam karena asap serangan bom. Tentara Jepang yang berlindung di basement masjid selamat dari ancaman bom. Begitu juga dengan senjata-senjata yang disembunyikannya. Masjid ini kemudian menjadi tempat pengungsian korban perang. Kekokohan Masjid Kobe diuji lagi dengan gempa bumi paling dahsyat tahun 1995. Gempa ini sebenarnya bukan hanya menimpa Kobe saja, tetapi juga kawasan sekitarnya seperti South Hyogo, Hyogo Kennanbu, dan lain sebagainya. Gempa bumi besar Hanshin Awaji merupakan gempa bumi terburuk di Jepang. Sejak gempa bumi besar Kanto tahun 1923 yang menelan korban jiwa 140.000 orang, namun hingga kini Masjid Kobe tetap berdiri kokoh dan tegak, seakan tidak tergoyahkan meski didera berbagai bencana. Ada pula Masjid Al-Fatihah yang berada di Haiti. Masjid ini menjadi tempat berlindung warga sekitar ketika gempa besar terjadi di Haiti pada tahun 2010. Saat itu, hampir seluruh bangunan penting di Haiti termasuk istana kepresidenan dan gedung-gedung pemerintahan rusak parah. Sementara Masjid Al-Fatihah masih berdiri kokoh dan hanya mengalami keretakan di dinding luarnya. Satu lagi, masjid di luar negeri yang selamat dari bencana adalah Masjid Gölkük yang berada di Turki. Pada tahun 1999, Turki diguncang gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 40.000 jiwa dan hampir 44.000 orang terluka. Ajaibnya, sebuah masjid di daerah Gölkük masih berdiri tegak lengkap dengan menaranya. Tuhan, marahkah kau padaku? Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa masjid yang selamat dari bencana alam. Musibah bencana alam yang terjadi memang dirasa banyak mendatangkan kerugian. Namun terlepas dari itu semua, sungguh luar biasa Allah menampakkan mukjizat dan kekuasaannya. Bahwa apa yang Allah takdirkan akan musnah kala itu juga. Dan apa yang Allah takdirkan selamat, akan Allah selamatkan pula. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan marah lagi, biarkanlah kami songsong matahari. Subhanallah, selalu merinding kalau lihat liputan seperti itu ya. Iya, betul Jadi sekali. memang Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada beberapa masjid yang selamat dari bencana dan juga perang.
Iya, di betul Jepang sekali. tadi. Dan dilindungi ya, itu rumah Allah, otomatis juga pastinya berkahnya di situ. Jadi mengingatkan kita semuanya, aduh banyak masjid yang kosong, Betul. ya, yang cuma 1-2 saf, ayo dong kita penuhin ya, termasuk saya juga sih sebenarnya. Laki-laki ya? Ya harus wajib ya. Bahkan kisah waktu zaman Rasulullah, bagaimana seseorang yang buta itu bisa berjalan merangkak untuk sholat berjamaah di masjid. Ya mudah-mudahan semakin mengingatkan kita untuk pentingnya sholat berjamaah di masjid. Amin, insya Allah. Dan setelah ini kita masih akan kembali mengenai Angkatan Laut Islam pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.